Mas Aldo, ya. Mas Aldo punya pendapat? Halo? Halo. Yang lain pada diam ini. Oke. Ada belum? Belum ada lagi ide-ide? Saya tambahkan ya, untuk optimasi percobaan boleh, menemukan solusi yang nanti akan lebih tepat bisa juga ya. Tapi juga bisa misalnya kita memprediksi ya. Jadi kita tadinya mungkin agak nggak tahu nih kejadian yang berlangsung nanti itu seperti apa. Jadi kalau dengan model maka kita bisa melakukan prediksi ya, prediksi atau perkiraan ya, perkiraan yang akan terjadi seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga melakukan bisa visualisasi ya, visualisasi sehingga fisika mudah untuk dipahami ya. Yang pernah melakukan visualisasi apa yang sudah dilakukan di praktikum? Gelombang, Pak. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan. 1 atau 2? 1 gelombang. 1, Pak. Gelombang. Sinusoid gitu ya, berjalan. Iya. Oke. Kan kita kan sulit melihat gelombang ya. Misalnya ya paling gelombang tali kita bisa lihat. Tetapi kalau kemudian sekarang ada gelombang bersuperposisi itu sudah tidak mudah untuk dilihat. Nah, bisa kita visualisasikan ya. Jadi bisa untuk melakukan visualisasi, bisa untuk animasi ya, animasi ya, untuk ilustrasi supaya orang bisa tergambar ya, bisa tergambarkan. Nah, kalau misalnya sekarang ya kita sudah melakukan pemrograman, kita bikin satu program, katakanlah tadi gelombang berjalan, gitu ya, sudah keluar anunya, gambarnya, sudah keluar Pak. Gambarnya ya, berjalan, gitu. Nah, untuk mengetahui apakah model yang kita hasilkan, gelombang yang kita hasilkan tadi, itu betul atau enggak, itu bagaimana? Bagaimana mengetahui bahwa program yang kita buat atau kode ya, program yang kita buat itu benar lah atau mendekati kebenaran atau mendekati benar lah paling enggak. Apa kira-kira? Bagaimana cara mengetahuinya? Oh, sudah benar enggak tuh? Oh, ternyata kurang benar. Misalnya itu apa anunya? Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan atau bagaimana caranya? Ada yang punya ide enggak? Apa kira-kira? Dibandingkan dengan hasil analitik secara teori. Oke. Dibandingkan dengan hasil analitik. Betul. Kalau kita belum punya analitiknya, analitik ini gampangnya rumus ya, gampangnya rumus atau formula matematik, gitu ya. Nah, kalau kita belum punya formulanya, gimana caranya? Ke teori. Diapakan ya? Dibandingkan dengan apa ya? Dengan teorinya. Dengan teorinya, Pak. Ya? Dibandingkan dengan teorinya, Pak. Teorinya, ya ini teorinya kan di sini nih. Formula matematik ini kan teori nih. Jadi analitik ini teori lah ya. Teori. Oh, sebut teori. Belum ada teorinya, misalnya belum ada rumusannya, belum ada formulanya. Jadi gimana?
Dibandingkan dengan apa? Disandingkan atau dibandingkan juga boleh. Dengan apa kira-kira? Ya. Belum tahu ya. Model fisis pernah tahu nggak? Model fisis itu kita bikin misalnya kita mau ingin mempelajari tentang bagaimana tsunami misalnya ya. Kita bikin aja, kita bikin bak, kita kasih air, kita bikin gelombang yang kira-kira deketin tsunami misalnya ya. Kita ingin apa? Memodelkan kayak gesek misalnya gerak karena gerak gesek ya kita bikin aja bendanya kita bikin permukaannya kita bikin kasar sedang halus dan lain sebagainya itu namanya model fisis ya dan satu lagi kalau model fisisnya sulit ya analitiknya belum ada biasanya kita bandingkan dengan program lain yang sudah established ya, program lain yang sudah teruji. Jadi harus begitu ya. Jadi kita melakukan pemrograman itu kalau untuk pemodelan fisika nggak bisa langsung modelnya langsung langsung dipakai. Kita harus ini dulu. Betul, ini namanya proses ini, bagaimana mengetahui ini biasanya kita sebut dengan validasi, ya, atau kalau membandingkan komparasi, ya, validasi atau komparasi. Jadi untuk menguji, atau ada juga yang menyebutnya benchmarking, ya. Kita uji dulu dengan yang sudah ada, kita lihat bagaimana keabsahannya, kevalidannya, ya valid atau tidak dan sebagainya. Dengan antara lain dengan itu ya, kita bandingkan dengan hasil analitik kalau ada. Kalau nggak ada, coba kita lihat dengan kita bikin aja modelnya. Modelnya seperti apa misalnya air masuk ke dalam tanah, modelnya gimana fisikanya, belum ada rumusannya ya kita bikin aja. Pasir, airnya kita masukkan ke dalam sampai mana gitu misalnya ya atau benda jatuh misalnya ada gesekan udara, gesekan dengan air, gesekan gimana atau seperti apa. Nah kemudian kalau itu juga belum ada atau mahal sekali atau bagaimana, maka kita bisa bandingkan dengan program lain yang sudah teruji ya. Jadi dalam melakukan ini tadi, dalam melakukan optimasi numerik ya fisika yang nantinya bisa digunakan untuk membantu optimasi percobaan, untuk menemukan solusi yang lebih dekat, untuk melakukan prediksi, untuk memvisualisasikan sesuatu, untuk animasi dan lain sebagainya. Ini sebelumnya harus kita validasi, ya. Harus kita validasi, ya. Jelas kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Jelas, Pak. Nah, kemarin kan waktu libur itu saya kirim beberapa materi ya, seingat saya ya. Nah, iya, ada Pak. materi-materi kalau nggak di atas sini ada materi-materi. Nah, sudah sempat lihat? Yang sudah sempat lihat yang mana? Sudah, Pak. Sudah. Yang punya Pak Mikra sudah lihat, Pak Mikra? Sudah. Sudah. Sudah, Pak Mikra sudah lihat. Terus yang sudah sempat nyoba belum? Yang Pak Mikra sudah sempat nyoba beberapa. Iya. Terus kemudian yang ada yang dari India, Surendranath, nyoba sempat melihat? Surendranath sudah lihat. Sudah lihat, tapi nggak pakai Excel ya? Iya. Kalau yang Pak Mikra kan pakai Excel. Iya.